Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, selalu dalam ridho Allah. Akhir-akhir ini banyak fenomena yang kita amati dan banyak pertanyaan juga gitu ya. Bagaimana tentang kok bisa ya adinda kita Eril ya, putra dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, begitu tidak berhenti-hentinya ya dianggaplah umat ya yang mendoakan, yang menghantarnya ke dalam berpulangnya, sehingga begitu fenomenal. Dan mungkin juga akan dibandingkan juga dengan ada seorang ulama atau siapa yang tidak sepopuler atau tidak maksimal gitu ya, umat yang menghantarnya. Di sini saya akan memberi sekilas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan memang ini adalah sebuah fenomena yang kita lihat. Bahkan awalnya saya juga mengamati Ananda Eril itu ketika terjadi awal peristiwa, ada juga yang nyinyir, ada juga yang ngutuk, ada juga yang mendoakan. Di sini juga ada perbedaan di media sosial. Bagi yang nyinyir atau yang mengutuk, mudah-mudahan ini menjadi ampunan Allah, karena Allah lah yang maha tahu segalanya. Awalnya dikira begitulah karena Pak Gubernur telah menggusur, akhirnya anak digusur, itulah nyinyiran itu. Tapi di sini mudah-mudahan kita terlindungi dari hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan kita selalu husnuzon sebuah peristiwa yang akhirnya malah saudara atau Ananda Eril ditemukan dan begitu antusias yang mendoakan. Di sini adalah pelajaran bagi kita bahwa semua orang itu terbatas. Kita sudah disarankan dalam hadis ya, hadis qudsi, bagaimana Rasulullah bersabda bahwa Allah yang berbicara, Allah yang yaqulullah gitu. Dalam hadisnya, ana inda dzanni abdi bi. Di situ Allah mengharap selalu berhusnuzon. Oleh karena itu kita jangan mudah nyinyir, lebih baik kita berbuat baik, kita mendoakan. Yang kekurangan manusia itu pasti ada. Oleh karena itu dengan fenomena ini pelajaran bagi kita. Namun juga kita mengingat kita juga sudah diberikan oleh Allah hikmah-hikmah yang besar dalam Al-Qur'annya, peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW ya, dimana sudah memberi kita hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallah, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini semua apa-apa tergantung niatnya. Mudah-mudahan yang baik akan membuahkan baik. Kita berhusnuzon saja. Rasulullah dan nabi-nabi yang lain adalah celah bagi kita untuk mengambil hikmah. Dan setiap nabi juga punya kekurangan dan punya kelebihan. Tapi di sini adalah sebuah hikmah dan pelajaran bagi kita, di mana Nabi Sulaiman yang diberikan anugerah dengan umatnya yang banyak dan kegemilangan harta dan kekuasaan, bahkan umatnya itu beberapa jin dan alam gaibnya gitu ya, itu tidak membuat iri Nabi Ayub yang begitu hidupnya, kalau kita secara akal melihat itu sejarah nistanya, tapi semua itu adalah hikmah dari Allah. Masing-masing umat ya, masing-masing punya umat, masing-masing utusan Allah
yang diberikan ujian dan diberikan juga kelimpahan keutamaan. Nabi Ayub begitu kita sedih melihatnya kalau kita lihat, tapi di sini Allah sudah memberikan kita ayat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dilihat dari bagaimana umatnya, sedikitnya umat atau nista hidupnya. Di sini Allah memberikan kita yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, itu ukurannya. Tapi ujian di kehidupan di dunia itu berbeda-beda. Begitu juga Nabi Nuh, keluarganya. Nabi Ayub juga keluarganya bahkan tidak mengikuti ketauhidan. Bahkan Nabi Yusuf yang begitu mulia, tapi justru keluarganya yang menjadi musuh. Tapi Allah tidak melihat semua itu semua ujian. Tidak bisa dilihat kekurangannya, tapi di situ lihat ketakwaannya. Bahkan Nabi Musa bahkan hidup di dalam lingkungan orang kafir, di lingkungan Fir'aun. Kalau orang sekarang melihat, wah itu anteknya orang kafir, mungkin begitu. Tapi disitulah Allah memberikan lahan dakwah ya. Di situ kita harus melihat yang positif-positif. Begitu juga kita melihat fenomena Ananda Eril, fenomena para ulama yang mungkin tidak seheboh ya, tidak populer yang mendoakan, tapi di situ semua kita melihat semua ada kelebihannya. Tentunya dengan mudah-mudahan Allah memberikan semua husnul khotimah dan semuanya menjadikan bagian dari orang-orang yang paling takwa. Mengamati kenapa ya Eril tergolong orang yang sosial ya, orang yang bukan ahli agama. Itulah kembali lagi kepada niatnya. Mudah-mudahan itu niat karena Allah, dan mudah-mudahan semuanya itu fenomena-fenomena bagi pelajaran bagi kita. Sebab dalam ayat Allah ada juga wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi memang di sini ya bi amwalikum yaitu harta dulu ya, sebagaimana penggerak sosial, tapi juga anfusikum, mungkin yang tidak punya harta dengan anfusikum. Di sini ada porsi-porsi tersendiri ya, mudah-mudahan kelengkapan dari amwalikum wa anfusikum juga bisa tercapai. Di sini kita tidak boleh mengklaim, tidak boleh bersuuzon ya, teruslah kita berhusnuzon. Bagi kita adalah pelajaran-pelajaran yang hebatnya masih diberikan oleh Allah, umur, diberi kesempatan, semua punya lahan masing-masing. Seperti Nabi Ayub, lahannya mungkin tidak dengan harta, Nabi Sulaiman dengan harta, tapi sungguh luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini tidak bisa dipungkiri ya, Nabi yang berkolaborasi ya dengan Nabi Ibrahim, karena ibadah-ibadahnya tuh bersangkutan di Mekah, di Ka'bah. Sejarah Nabi Ibrahim selalu berkaitan Nabi Muhammad. Begitulah masing-masing, jangankan manusia, Nabi pun berbeda porsi. Nabi pun juga punya pengikut. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pengikutnya sangat sedikit, umatnya sangat sedikit. Bahkan diancam terus mau dibunuh. Begitulah, sudahlah sedikit umatnya diancam dibunuh, tapi Allah mengangkat. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna rufi'alahu. Itulah rahasia Allah, di mana kita bisa mengambil masing-masing hikmah, di mana kita bisa masing-masing mengambil pelajaran untuk hidup ini. Jadi bagi kita ada porsi dengan sosial, ada porsi dengan jihad ekonomi, ada jihad dengan ilmu dan lain-lainnya. Mari kita berhusnuzon dan semuanya itu kembali kepada Allah. Semoga kita menjadikan orang-orang yang paling takwa. Terima kasih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.